kaos loh. Mereka bikin kaos isinya apa? Tulisannya Jesus, Yesus. Bayangin tuh. Tapi yang diceramain apa? Agama Islam. Nah itu yang mau saya bilang. Cobalah, bisa nggak sih kalian berhenti gitu loh. Janganlah fitnah bahwasanya apa yang diajarkan oleh Muhammad itu, yang diajarkan agama Islam itu, meneruskan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kami. Kan begitu. Ya namanya akhirnya apa ya, beradu argumen, ya memang akhirnya begini kan yang terjadi kan. Nah, saya didik juga supaya kalian itu jangan gampang atit hati, jangan gampang tersinggung. Lebih bagus kalian itu, ya, coba nih sekali lagi, muslim-muslim yang nonton, jangan segera tersinggung, tetapi segeralah mencari jawaban. Gitu loh. Ya, seperti itu. Yuk. Kita kasih naik, ada, nah ini naik lagi nih si Elia nih. Ya silakan Elia. Kamu naik ke sini marah-marah. Cobalah kamu nyala kamera. Hati kami. Menghinanya di mana Elia? Menghinanya di mana? Kan Muhammad memang betul nyuruh orang minum kencing air onta, air kencing onta. Kau tahu nggak apa yang disuruh itu? Ada, kau cari tahu siapa yang disuruh minum kencing onta itu? Yang disuruh minum air kencing unta adalah sekelompok orang dari suku Ukel dan suku Uranah. Ketika mereka Agamanya sedang apa? Agamanya apa, Dis? Adakah Nabi Muhammad di situ menyuruh orang Muslim yang minum air kencing onta? Oke, menyuruh manusia nggak itu? Walaupun manusia, tapi kalau sekarang Muslim, baik. Sekarang saya tanya kamu, kalau kira-kira tenang. Kalau kira-kira saudaramu, ayahmu, ibumu, keluargamu disuruh minum air kencing sapi, kira-kira itu penghinaan terhadap kemanusiaan nggak? Yang jelas dia nggak sama orang Muslim, itu sama Muslimnya. Oke. Berarti sebentar, coba. Jangan Itu, gini aja, Elia. Tapi orang itu, kamu berani nggak nyalakan kamera diskusi dengan saya? Enggak. Najis aku. Ya udah kalau kamu tidak berani diskusi dengan saya, panggil ustadzmu ke sini. Ya, panggil. Intinya jelas di situ Muhammad nyuruh orang minum air kencing. Kok kamu mau bantah saya? Kan itu memang ada tertulis. Harusnya kamu jangan sama saya, tersinggungnya itu jangan sama saya, sama yang nulis buku itu. Kok kamu jadi tersinggungnya sama saya? Gimana sih kamu itu? Ada-ada aja loh, gimana? Oke, kita kasih naik Ibnu Qudamah. Ya, silakan. Ibnu Qudamah. Kok dia jadi tersinggung sama saya? Orang saya hanya membaca saja. Akhirnya diakuin juga sama dia kan? Emang bener Nabi kita nyuruh orang minum air kencing. Gimana? Ibnu Qudamah. Oke, baik, tidak nyambung ya Ibnu Qudamah, kita turunkan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Salahuddin. Terima kasih. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, silakan Salahuddin, nyalakan kameramu. Salahuddin. Nah, gitu. Ya. Salahuddin. Coba nih diklarifikasi dulu nih Salahuddin.
apakah saya ini memfitnah ketika saya katakan bahwa Muhammad itu nyuruh orang minum air kencing onta? Tidak. Nah, tidak fitnah kan? Jangan dibilang saya fitnah. Jangan dibilang saya fitnah. Oke, Salahuddin. Kalau kamu mendapati ada sanak keluargamu, kakekmu, tetanggamu, ibumu, ayahmu atau siapapun, ya, meminum air kencing sapi, apakah yang akan kau lakukan? Tinggal lihat, artinya itu ada tujuannya tentunya. Kalau nggak ada tujuannya ngapain diminum kan? Iya, contoh misalnya, misal gini, misalnya ini botol nih, botol aqua nih ya. Ayah Anda menampung air kencing sapi, kencing sapi terus glok 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 glok. Kira-kira, sebentar dulu. Artinya, Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? ya tentunya kalau tidak ada maksud dan tujuan, ya tentunya kita larang lah. Untuk obat katanya, boleh. Ya kalau seperti itu memang diyakini dan itu bisa menyembuhkan, sepanjang itu tidak berbahaya, ternyata dia sembuh, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kencing unta itu dalam riwayatnya kan memang diberikan kepada orang-orang yang tidak beragama Muslim. Kenapa Rasulullah menganjurkan itu? Karena orang itu setelah sehat dia nakal. Bukan begitu, Salahuddin Alayubi. Bukan begitu. Tadinya orang itu tidak ada bermusuhan dengan Muhammad. Tidak ada dikatakan mereka bermusuhan loh. Iya betul, mereka tidak bermusuhan, tapi orang yang disembuhkan sama dengan minum kencing air onta itu, pemilik ontanya malah diambil, itu gimana? Iya, ontanya akhirnya diambil dan dibawa lari. Nah, kenapa Rasulullah itu menganjurkan? Nah, justru itu. Kalau di dalam pikiran saya, mereka itu bukannya sembuh, mereka itu malah akhirnya sakit, makanya balas dendam. Contoh. Begini, Rasulullah itu kan seorang nabi yang diberikan kelebihan daripada manusia-manusia yang lain. Kenapa Rasulullah menganjurkan orang itu untuk minum kencing unta? Karena orang itu seperti kita menolong anjing kejepit. Sudah ditolong malah mentung. Nah gitu. Oke, sekarang begini. Kalau bahasa Lampungnya ragah lawang. Ragah lawang. Alayubi, Salahuddin, begini ya. Pertama-tama, kalau memang mereka itu sembuh, pasti mereka tidak akan berbuat semacam itu. Gini, kalau kita baca cerita itu, riwayat itu, mereka itu kan dikatakan mereka sembuh dan menjadi gemuk. Tidak selalu seperti itu Bang Edis ya. Seperti contoh Bang Edis nih. Bang Edis selalu baik sama teman Bang Edis. Ketika teman Bang Edis itu mau pinjam uang sama Bang Edis, ternyata orang itu tidak meminjami, maka Bang Edis akan difitnah dengan cara tidak baik. Wah, dia ngomong kemana-mana. Itulah sifat daripada manusia. Iya. Justru begini. Makanya di dalam narasi itu dikatakan mereka sembuh. Justru kalau mereka sembuh, nggak mungkin mereka malah membawa lari unta-unta tersebut. Justru menurut saya karena mereka merasa dikerjain, makanya mereka balas dendam dan membawa unta itu pergi. Tidak semua kebaikan yang dilakukan Bang Edis dan yang saya lakukan itu akan dibalas baik oleh orang lain. Tapi gini aja, Salahuddin, begini. Betul tidak Bang Edis? Betul tidak omongan saya? Kalau itu betul. Tetapi yang mau saya katakan begini, coba ya, kita jujur-jujuran saja. Ya. Nih, harus jujur. Kalau nggak jujur, jangan buka diskusi. Oke, baik, kita jujur ya. Ada nggak sebuah kajian kalau orang sakit minum air kencingnya onta dia sembuh? Nggak ada. Yang ada malah tambah parah. Karena itu orang yang memang perangainya tidak baik, maka Rasulullah anjurkan saja dia minum kencing onta sama dikasih susu sehingga dia sembuh. Apa setelah sembuh? Bukannya dia bersyukur, malah dia kupur. Iya, tapi begini. Ini survei membuktikan bahwa kemarin kan sempat merebak penyakit MERS itu.
Penyakit yang mewabah itu pada tahun 2005 dan 2000 berapa itu. Nah, itu disebabkan karena kencing unta. Kencing unta itu membawa virus yang bernama virus MERS. Jadi nggak ada ceritanya orang minum kencing unta jadi sembuh, yang ada tambah sakit. Buktinya orang yang dianjurkan sama Rasulullah itu terbukti dia sembuh. Iya, itu fitnah yang nyata. Orang itu memiliki sifatnya tidak baik. Seperti Bang Edis, ibarat pepatah itu nolong anjing kejepit. Bang Edis punya kawan baik, kawan beda. Kalau begini, kawan Abang Edis tidak dipinjami uang, maka apa-apa yang sudah Abang Edis ceritakan lalu diceritakanlah, ditambah-tambah. Iya, gini, beda, gini. Nah, gini ya, kenapa gitu, hewan, gini, kenapa hewan anjing kejepit, ya hewan lah. Ketika kita tolong dia gigit, kenapa? Begini, karena hewan itu punya pikiran bahwa kitalah yang menjebak dia itu. Contoh, itu pepatah. Maksud saya orang itu tidak selamanya orang yang kita bantu itu akan berbuat baik kembali atas bantuan kita. Seperti itu, Bang. Iya, tetapi tidak ada satu alasan yang logis mereka logis itu Bang, mencuri. logis. Oke, logis. Apa alasan logis mereka ketika mereka sembuh malah mencuri kambing onta-onta itu? Karena mereka memang sudah memiliki sifat yang tidak benar, tidak baik. Nah, nggak ada disebutkan dalam, tidak ada disebutkan dalam narasi itu mereka punya sifat dibantu, Bang Edis ya. Bang Edis ya, ada manusia itu meskipun Bang Edis sekolahkan, Bang Edis besarkan, Bang Edis kuliahkan, ternyata setelah besar justru dia jadi musuh Bang Edis, banyak terjadi. Iya, ada seperti itu. Ketika misalnya ada satu hal yang menyakit, makanya kan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga kan, ada begitu. Iya. Tapi di dalam hadis itu tidak ada narasi bahwa di situ dikatakan mereka berbuat seperti itu. Kalau saya yakin apa yang menyebabkan mereka mencuri unta-unta Muhammad itu karena mereka merasa dikerjain sama Muhammad. Tidak Bang Edis, itu satu bukti pelajaran buat kita bagaimana orang itu ketika kita perlakukan dengan baik, justru orang itu tidak berbuat baik pada kita. Ya, oleh sebab tapi itu pasti ada alasannya. Gini. Ya alasannya itu Bang Edis. Tidak masuk akal. Masuk akal Bang Edis. Contohnya Bang Edis saja ya. Bang Edis ini selalu dipitnah-pitnah dengan orang satu keyakinan Bang Edis. Padahal salahnya Bang Edis di mana tidak ada. Tapi karena kebencian itu iri. Ya, salahnya sedikit. Apa? Salahnya iri, kan begitu. Ya, saya membuat mereka iri, tetapi ya, penontonnya sedikit. Oke, apa yang membuat mereka akhirnya mencuri unta-unta Muhammad? Nah, karena itu tadi sifat tidak ada rasa syukur terhadap orang yang membantu dia, sehingga orang seperti itu. Itu menunjukkan tidak masuk akal. Masuk akal Bang Edis. Oke lah. Karena Bang Edis menarasikannya kita di situ-situ terus nanti negatif. Diskusi yang apa sih? Yang mana yang lagi apa? Oke lah, kita nanti di situ-situ terus muter. Ini udah mau jam 12. Iya. Udah mau jam 12 diskusinya. Kita rehat dulu lah kalau begitu. Oke, Salahuddin. Oke, laman geno. Kam tuhun pain. Jangan lupa niko nyuwit naan. Iya. Nya aku mengan pai. Yo. Yang mengan. Pangenan. Ya. Oke, tuhun ayo. Ya. Nah teman-teman sekalian, sehubungan ini sudah hampir jam 12 siang, teman-teman juga sudah mau makan siang, ya saya persilahkan teman-teman makan siang. Mudah-mudahan nanti malam kita diskusi kembali ya teman-teman ya. Terima kasih Ice, makasih Ice topinya makasih Ice. Sekali lagi teman-teman, di akhir acara saya iklan dulu ya, boleh ya iklan ya teman-teman ya, boleh kan? Nanti iklan nggak boleh. Ya, saya iklan dulu teman-teman di akhir acara. Teman-teman sekali lagi support dan dukung channel saya ini, channel Edis TV ini. Teman-teman bisa mensupportnya melalui tap-tap layar boleh, memberi gift boleh. Kemudian teman-teman juga bisa mensupport saya lewat finansial. Teman-teman bisa support di
Sebentar. Oh, ini saya gara-gara baru saya anu ya. Ini gara-gara baru saya apa? Saya kan baru anu ini nginstal anu segala macam. Ya, teman-teman bisa support di sini. Nah, itu. Ya, teman-teman, gara-gara baru saya hapus hilang yang kemarin. Ya, teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa support channel ini secara finansial di situ ya. Ada tulisan berjalan tuh. Tulisan berjalan di YouTube, teman-teman bisa. Teman-teman sampai hari ini tuh akun YouTube kita tuh nggak ada iklannya, teman-teman ya. Jadi tidak seperti channel-channel yang lain, ketika channel-channel lain tuh ngambil konten-konten saya, mereka itu ada iklan. Nah, kita sendiri itu nggak pakai iklan. Jadi kalau teman nonton di YouTube saya, tidak mungkin ada iklannya di situ. Jadi kalian bisa bablas, lempeng aja nggak ada iklannya. Kecuali kalau saya muter lagu ya, kalau ada muter lagu itu kena copyright, gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport secara finansial, support secara finansial tuh di layar ya. Ini masih akun yang lama, karena tadi sudah saya bersihkan, ternyata saya nggak dapat foto-foto yang lama, jadi saya dapatnya ini. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman. Kita lanjut lagi, semoga nanti malam. Sampai di sini dulu diskusi kita. Sampai ketemu lagi, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Selamat makan siang.